suaranya beda ya kalau pagi-pagi masih segar. Bapak Ibu saya ajak kita berdiri. Saya mengucapkan shalom juga untuk Kemers yang mengikuti ibadah secara online. Saya mengajak kita bersama-sama bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur buat hari ini. Hari ini merupakan minggu pertama di bulan Mei. Dan kami bersyukur kami diundang dalam perjamuan-Mu. Kami percaya dalam ibadah hari ini. Kami mengalami Tuhan. Kami merasakan kehadiran Tuhan dalam hidup kami. Penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Yang mempermampukan kami untuk memilih terus ada dalam janji-janji-Mu. Penyertaan Tuhan yang luar biasa yang menolong kami melewati setiap lembah, setiap ketakutan, setiap permasalahan yang kami hadapi. Dan pertolongan Tuhan yang membuat kami semakin yakin kami telah memilih yang tepat, yaitu tetap di dalam Kristus Yesus. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh ibadah hari ini dalam kedaulatan Tuhan. Tuhan ditinggikan dan kami percaya Tuhan hadirat Allah yang kuat di tengah-tengah kami nyata menjamah setiap kami. Kami alami kuasa kebangkitan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan kami siap memuliakan Tuhan. Dalam nama Yesus setiap kita mengalami kebaikan Tuhan. Sama-sama katakan amin. Bolehkah Bapak Ibu beri salam kanan kiri depan belakang bilang hari ini Bapak luar biasa, hari ini Ibu luar biasa, amin. Haleluya. Hari ini kita luar biasa. Yang luar biasa dalam Tuhan katakan yes. Haleluya. Kita mau memuji Tuhan. Bapak Ibu boleh sambil goyang kanan kiri. Haleluya. Yesus kau kekuatan. Yesus kau kekuatan di hidupku. Takkan gentar langkahku. Kau angkatku di saat ku jatuh. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku. Mari dengan iman nyatakan pujian ini. Lembah yang gelap tak ku lewati, karena Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan. Dengan imanku ku diselamatkan.
kasih tos bilang, dengan Tuhan Bapak dapat melakukan hal hebat. Dengan Tuhan Ibu dapat melakukan hal hebat. Amin. Yang siap melakukan hal hebat katakan yes. Tepuk tangan buat Allah kita yang dahsyat. Haleluya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Sambil angkat tangan katakan, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Dialah yang luar biasa. Kita mengerjakan perkara-perkara hebat bersama Tuhan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Kau pegang hidupku. Dengan penuh iman nyatakan, sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Mari sambil angkat tangan katakan, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Ya, hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai dengan penuh kuat katakan, hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan. Yes. Haleluya. Tepuk tangan buat Allah kita yang dahsyat. Yes. Dialah yang mengerjakannya dalam hidup kita. Kami percaya Tuhan membawa setiap kita dari kemuliaan sampai kemuliaan. Sama-sama katakan, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yo, hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Yes, selamanya. Haleluya. Yes, Dia dahsyat. Berikan tepuk tangan paling kuat buat Allah kita yang dahsyat. Katakan haleluya. 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 Dialah yang luar biasa. Amin. Dialah yang dahsyat, yang siap mengalami kemuliaan Tuhan, boleh lambaikan tangannya tinggi-tinggi. Amin. Tuhan akan mengerjakannya dalam hidup kita. Dan hari ini biar penyertaan Tuhan yang menolong kita untuk meraih semua janji Allah dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Saya mempersilakan jemaat Tuhan duduk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya
semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Kami mau nyatakan anugerah-Mu, semua anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena anugerah-Mu yang menyanggup kami Tuhan. Yes Tuhan. Sungguh anugerah-Mu. Mari sambil angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Katakan anugerah-Mu Tuhan cukup dalam hidup kami. Anugerah-Mu Tuhan cukuplah bagiku. Anugerah-Mu Tuhan cukuplah bagiku. Sungguh anugerah-Mu, anugerah-Mu.
Semua karena anugerah-Mu. Semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Berdiri, angkat tangan kita, nyatakan semua karena anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu kami bersyukur, anugerah-Mu, oh, semua karena anugerah-Mu. sorak-sorai. Apapun yang akan terjadi dalam perjalanan ke depan, indikasi inflasi sudah jelas. Bukan hanya untuk Indonesia, tapi untuk berbagai negara di dunia. Tapi kami tahu, tidak ada satupun yang bisa merebut kami dari kasih karunia-Mu. Penderitaan, inflasi, ketidakstabilan apapun dalam ekonomi, dalam politik, dalam apapun, tidak akan bisa memisahkan kami dari kasih-Mu. Kasih sayang-Mu, kasih karunia-Mu bagi kami, cukuplah bagi kami. Itu yang menyebabkan kami mampu melalui setiap badai, setiap perjuangan, setiap pergelutan yang sedang kami hadapi. Ingatkan kami terus Tuhan, untuk kami tetap komitmen berjalan bersama-Mu. Ingatkan kepada kami untuk tetap konsisten berjalan bersama-Mu. Apapun yang terjadi, apapun pilihan yang ada, kami mau tetapkan hati kami, bulatkan tekad kami, tetap bersama-Mu. Terus bentuk kami seturut kehendak-Mu, pakai kami sesuai dengan rencana-Mu. Berfirmanlah, ini kami anak-Mu. Biar firman menjadi terang bagi kaki kami dan pelita bagi jalan kami.
Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ya, silakan duduk saudara. Shalom. Ya, kita masuk ke dalam bulan yang baru, ya, bulan Mei, ya. Ada joke yang bilang, kapan kamu married? Jawabannya paling gampang adalah Mei. Maksudnya maybe, maybe bulan depan, maybe tahun depan, ya. Bulan Mei ini kadang-kadang dijadikan plesetan, saudara, ya. Tapi apa yang ingin Tuhan sampaikan pada saudara dan saya hari ini, saat ini, ketika saudara dan saya mendengar perkataan Tuhan ini bukanlah plesetan, ini bukanlah main-main. Temanya sepertinya sangat enteng banget, ya. Andai saja, ya. If only. Terambil dari Mazmur 139. Sebenarnya ayat 1 sampai 24 saudara, ya, tapi kita baca ayat 1 sampai 14 saja. Keseluruhan dari Mazmur 139 ini bagi saya 24 ayat ini kalau tergenapi dalam hidup saya, wah keren Paul. Kerennya Paul, ya. Di Alkitab saudara ini adalah doa, ya, dikatakan di Alkitab cetakan ini adalah doa, ya. Ayat 1, untuk memimpin biduan Mazmur Daud, Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh, Engkau memeriksa aku. Kalau aku berjalan dan berbaring, segala jalanku Engkau maklumi. Bayangkan saudara, ya. Apapun yang kita lakukan, ada permakluman begitu, ya. Pengertiannya luar biasa pada kita. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui, ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku. Dan Engkau menaruh tanganmu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu. Terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Kemana aku dapat pergi menjauhi roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar, tidak ada kaitan dengan nama saya tentu, ya. Dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tangan-Mu akan menuntun aku. Dan tangan kanan-Mu memegang aku. Jika aku berkata biarlah kegelapan saja mengikuti aku dan terang di sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu. Dan malam menjadi terang seperti siang. Kegelapan sama seperti terang. Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib-ajaib apa yang Kau buat. Dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Ayat 15 terakhir. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu. Ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi. Dan aku direkam di bagian dalam bumi yang paling bawah. Sampai situ dulu saudara, ya. Sebenarnya lengkapnya tentu sampai ayat 24 dan itu janjinya keren sekali saudara. Cuma saya mau bahas beberapa hal saudara. Dalam ayat yang pertama. Dikatakan bahwa, oh Lord, you has searched me and known me. Saudaraku, Tuhan itu ternyata benar-benar sudah search kita. Dan sudah mengenali kita dengan luar biasa. Ya. Ayat ini aja sebegini hebatnya. Ya. Sehingga kita gak perlu ragu sebenarnya. Ketika kita berada dalam situasi sesulit apapun, seseram apapun, sekacau apapun, gak usah takut saudara. Tuhan tahu di mana kita berada. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Tuhan tahu siapa yang akan Dia kirim untuk menolong kita. Saudara, ketika saya, ini kan ada beberapa kali saya akan ke Semarang saudara. Jadi dari tempat penginapan saya, itu saya mau kemana aja sekarang gampang ya. Karena ternyata bisa dilihat dari atas, yang lihat dari atas bukan saya tapi program ini ya. Tinggal dinyalakan aja Gmaps-nya ya.
Modanya macam-macam. Moda motor, rutenya beda. Ya. Mobil beda. Moda jalan kaki pun ada, saudara. Ini saya udah coba yang moda jalan kaki, saudara ya. Jadi jaraknya tuh kalau jalan pakai mobil, saya cek nih ya, itu 3,5 kilo. Motor itu 2 kilo. Saya cek dong, kalau pakai moda jalan kaki berapa nih? 1,5 kilo. Penasaran dong saya, loh kenapa bisa begitu? Saya ikutin aja saudara, ternyata bener cepet. Cuma bedanya gini saudara, ada jalan yang bener-bener cuma pejalan kaki doang bisa lewat gitu. Ya, ini tembok rumah orang, ini tembok rumah orang, ini tembok rumah orang lagi. Pokoknya kalau motor mah udah susah lah gitu ya. Pokoknya kalau motor, satu motor lewat situ tuh, sono ada lagi motor, ya udah tinggal siapa yang mau ngalah aja, mundur gitu ya. Nah kalau rutenya motor ya, tetap tuh 2 motor masih bisa tuh, peruis ya. Kontraflow bisa. Tetapi kalau kita pakai moda pejalan kaki, saya rasa mungkin motor kalau mau maksa ke situ bisa ya. Cuma kan gak ada jaminan, dari sana gak ada motor lagi yang lewat, betul gak? Kalau ada yang motor lewat, seru tuh saudara. Siapa yang mau mundur? Intinya gini ya, itu program ya, Maps itu bisa tahu sampai ke jalanan yang cuma untuk pejalan kaki doang bisa. Keren gak? Tapi G-Maps itu buatan manusia ya. Yang kadang-kadang juga salah ya. Salahnya di mana? Ada fase-fase tertentu di mana orang banyak sekali menikah dan nutup jalan. Nah, di fase itu saya yakin kalau seorang Irwan Setiawan pernah ngalamin lagi bawa penumpang ikutin jalan, tahu-tahu ditutup, ada pernikahan gitu ya. Saya pernah saudara, saya naik sama juga tuh ya, ojol ya, yang motor. Singkat cerita tuh sampai beberapa kali ketutup, nanti ketemu di satu titik. Itu ada 5 ojol ketemu di situ. Rupanya kelima-lima ojol itu jadi maaf ya, korban dari kekurang cermatan map yang hari itu dijalankan. Karena memang baru semalam berarti kan ditutupnya itu jalan kan. Saudara, itulah kelemahan bagi teknologi yang diciptakan oleh manusia. Tapi masalahnya ini dikatakan, oh Lord, Tuhan engkau search me and known me. Engkau sudah search kami. Engkau sudah mengenal kami dimanapun kami berada, dimanapun aku berada. Dia tahu. Bahkan ketika kita mungkin sudah kepleset di jurang misalnya ya. Kita tinggal pegangan ya sama dahan. Tuhan pun tahulah itu dahan akan patah kapan Tuhan tahu. Ketika kita berseru kepada Tuhan, Tuhan pasti bisa tolong kita. Betul gak? Search and rescue aja, SAR, Badan SAR ya. Indonesia punya Basarnas, Badan Search and Rescue Nasional. Dia search dulu, setelah ditemukan baru dia rescue ya. Saudara, Basarnas aja kadang-kadang tahu nih, oh itu ada di bawah, tapi tidak tahu tepatnya di mana, betul nggak? Tapi itu Basarnas, masih manusia. Tapi kalau Allah tidak ada tempat yang tersembunyi, tadi dikatakan tulangku tidak tersembunyi bagimu. Zaman dulu belum ada ronsen saudara ya. Kalau sekarang mungkin ayatnya bilang ya sekarang kita juga tahu kok tulang kita di mana. Ada yang retak atau enggak tinggal di ronsen gitu ya. Nah saudara-saudara di ayat yang pertama bagi saya ini udah keren banget. Ayat yang ke-6. Dikatakan pengetahuan itu terlalu ajaib bagiku. Itu begitu tinggi sehingga aku tidak dapat menggapainya. Saudara. Sebegitu tinggi pengetahuan Tuhan. Sama saudara. Bagi seseorang ya, yang tidak tahu ada program map yang ada di HP. Ya. Ketika dia disuruh pergi ke sebuah kota. Pasti dia pusing, betul enggak? Mau nyari toko obat. Dia pusing pasti. Apalagi udah jam 9 malam gitu ya. Padahal kalau ada teknologi tinggi, dia bisa menemukan, betul nggak?
Tinggal searching. Apotik 24 jam terdekat. Pasti dikasih tahu, betul enggak? Klinik 24 jam terdekat atau bidan 24 jam terdekat. Pasti dapat kan? Teknologi tinggi. Tapi yang kita tahu di Mazmur 139 ini adalah ini bukan teknologi ini. Ini Tuhan memiliki pengetahuan yang sebegitu tinggi, sebegitu ajaib. Sekarang kalau kita acap kali meminta pertolongan, meminta jawaban dari HP kita. Otomatis loh, ada mau nanya apa, pasti kita ke sini kan. Pasti pegang HP, buka. Kalau nggak ada kuota, datang ke rumah makan apa, belinya cuma air minum doang, tanya wifi di sini berapa ya? Iya kan? Kadang-kadang kalau kepaksa, ini caranya anak kampus ya. Datang aja ke rumah makan yang teman-temannya sering ke situ. Ya enggak? Secara dana lagi menipis. Datang deh ketemu. Misalnya, wah Habil lagi di situ juga. Well, ada wifi-nya kan sini. Itu di Bon ada enggak kode wifi-nya? Ada. Gue bagi dong. Lu kagak belanja. Iya emang gue lagi tongpes. Dapat gak? Dapat. Lagi nyari bahan untuk bikin paper di kampus misalnya ya. Saudara. Orang bisa tahu bagaimana caranya walaupun kuota sudah gak ada. Bisa lu kepikir cari ke tempat rumah makan atau kafe yang teman-temannya suka ke sana. Yang mana kalau temennya ke sana pasti tahu kode wifi-nya walaupun tiap hari berubah ya. Tinggal nanya ke temennya, bagi dong kodenya. Tapi anehnya manusia sudah tahu ada Allah yang hebatnya seperti ini. Lebih daripada wifi, lebih dari segala program aplikasi apapun. Dia gak datang kepada Tuhan loh. Aneh apa enggak? Aneh banget. Di pemerintahan presiden kita saudara, ada menteri segala urusan. Berjasa enggak beliau? Berjasa. Jadi adalah aneh kalau sudah jelas ada seorang opung hebat, pinter, berhikmat. Orang tidak bertanya, menteri yang lain tidak bertanya bagaimana ya opung, ada masukan enggak, ada arahan enggak. Jadi kalau ada menteri, ada dirjen bingung sendiri enggak tahu mau nanya ke siapa, aneh ya saudara ya. Lawang bapak presidennya saja acap kali bikin satgas, ketua satgasnya adalah beliau begitu. Itu bapak presiden loh yang menunjuk beliau. Masa menterinya nggak yakin bahwa beliau opung ini dikasih Tuhan hikmat begitu ya. Aneh nggak saudara? Aneh ya. Tapi yang lebih aneh lagi, sudah jelas Tuhan itu adalah sumber segala hikmat. Terlalu ajaib hikmatnya. Terlalu tinggi pengetahuannya. Kenapa kita tidak datang ke sana? Padahal Allah kita, Tuhan kita sangat mudah ditemui. Saudara, kalau saya gampang bertemu dengan Bapak Menko itu, saya pasti akan ketemu loh untuk bicara tentang sekolah kabar baik ya. Tapi tidak semudah itu. Tidak semudah itu bertemu, betul enggak? Tapi ada pribadi yang lebih hebat dari beliau, namanya Yesus. Sumber segala hikmat. Sumber dari segala sumber hikmat. Mudah sekali ditemui, kenapa kita gak datang? Sama konyolnya saudara. Andai saja saya punya channel langsung ke Bapak Presiden. Atau kepada Menko yang terhormat ini. Saya kenal dekat misalnya sama anaknya. Lalu saya tidak temui. Aneh gak saya? Aneh sekali. Padahal kalau saya temui mungkin bisa, oh gini deh Pak Tamto, Bu Mari, pakai fasos untuk kegerakan kalian. Betul gak? Semudah itu. Andai saya punya channel seperti itu, gak saya manfaatin, yang salah siapa? Saya, betul gak? Saudara, sepanjang bulan ini, saudara dan saya akan disudutkan di pojok bagaikan seorang petinju. Ya, mungkin sih kita sudah tersudutkan. Tinggal double cover begini aja ya, ditonjokin terus. Tapi sebenarnya ada peluang gitu ya. Andai saja peluang itu kita ambil,
kita selesai itu. Saudara, ada beberapa kejadian kok petinju udah di sudut ya. Double cover begini. Akhirnya tiba-tiba lawan yang memukulnya itu lagi lengah. Dia lihat, dia hajar, pok. Tiba-tiba menang KO. Andai saja dia tidak nyerah dan dia tetap bertahan, mungkin dia bisa berbalik menjadi pemenang. Saudara, sama juga saudara. Andai saja kita tahu bahwa Tuhan kita sehebat ini dan sangat mudah ditemui dan sangat berbelas kasih untuk memberitahu kepada kita. Sangat berbelas kasih untuk mengutus utusannya untuk menolong kita. Kenapa kita tidak datang? Ayat 7 saudara. Kemanapun kita pergi, dia tahu dia ada di sana saudara ya. Ada pujian, kemanakah aku dapat pergi. Tuhan ada di sana saudara ya. Gak usah khawatir. Ketika kita terhimpit saudara ya. Selama kita datang kepada Tuhan, lalu Tuhan memerintahkan kita jalani sesuatu, lakukan saja saudara. Next. Saudara, di posisi tinggi yang tadi saya bilang ya. Bisa mapping saudara ya. Karena ada satelit di atas ya. Andai satelitnya itu rusak, semua satelit rusak. Kita mau Gmap pasti gak bisa, betul gak? Karena gak ada lagi di tempat tinggi. Semuanya gak connect sama yang tempat tinggi. Di tempat tinggi itu semua dapat di search. Semua diketahui. Itu kenapa? Karena di tempat yang tinggi. Oh jelas, Pak Tamto, saya tidak ada di tempat tinggi. Gimana saya bisa mengetahui jalan-jalan saya? Iya ya, semua juga tahu kita gak ada di tempat tinggi. Tetapi kita punya koneksi untuk bertanya kepada yang ada di tempat maha tinggi. Betul gak? Saya juga tahu kok. Saya gak tahu jalan-jalan kalau di luar kota. Tapi saya tahu saya bisa mengkonek dengan yang di atas ini. Melalui ini, Gmap ya. Sehingga saya bisa mengetahui jalan-jalan mana yang harus saya tempuh. Betul gak? Nah demikian juga dalam kehidupan kita saudara. Pak Tanto, saya sudah terhimpit dengan pinjaman, dengan pinjol segala macam. Gimana ini? Connectlah with God saudara. Datanglah kepada Tuhan. Dia berada di tempat yang sangat-sangat bisa membuat kita diberitahu jalan mana yang harus bisa kita tempuh sehingga kita bisa keluar dari himpitan itu. Masalahnya kita mau datang gak kepada dia saudara. Di tempat tinggi itu juga kita bisa menggapai keajaiban itu saudara. Di sebuah kota yang kecil, mau beli obat gimana nih? Nggak tahu. Udah malam pula. Tapi kalau dia bertanya kepada tempat yang tinggi, dalam hal ini Gmap ya, googling. Dia pasti akan dapat keajaiban itu. Tiba-tiba dia mengetahui ada toko yang buka 24 jam. Ada klinik mungkin yang buka 24 jam. Mungkin ada bidan, mungkin bukanya nggak 24 jam tapi dia tinggal di situ dan sangat mau menolong orang walaupun dia sudah istirahat. Keajaiban itu bisa kita gapai. Kenapa? Karena sumber keajaiban itu ada di atas saudara ya. Yuk kita datang ke atas. Yang ketiga, semua tidak ada yang jauh, semua dalam jangkauan dia. Mau kemanapun, dimanapun kita berada, di situ tangan Tuhan ada saudara. Gimana sih pola keajaiban Tuhan? Pola keajaibannya ada di Mazmur 139 ayat 14. Aku bersyukur sebab kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadari. Ini polanya saudara ya. Jelas Tuhan itu dahsyat dan ajaib. Yes. Lalu bagaimana dengan kita? Apakah kita dahsyat dan ajaib? Pada dasarnya tidak saudara ya. Tapi bisa menjadi dahsyat dan ajaib kalau ia berbuat keajaiban itu di dalam diri kita. Ngerti gak saudara? HP ini bisa menjadi bagian dari keajaiban. Tapi kalau di HP saya ini tidak ada Androidnya saudara ya. Bagaimana mungkin saya bisa googling saudara? Saya tidak menghadirkan aplikasi itu. Bagaimana mungkin kita bilang Tuhan lakukanlah kehendak-Mu di dalam hidupku. Sementara di dalam hidupku ruang untuk Allah kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak. Kadang-kadang sepenuhnya hati kita diberi ruang untuk Allah. Kadang-kadang kita beri hati kita untuk emosi kita, kesal kita, keluhan kita, sungut-sungut kita. Saudara-saudara,
Kalau kita mau, Ia lakukan keajaibannya dalam diri kita. Beri ruang hidup kita sepenuhnya biar Dia yang menguasai kita. Ya. Bagian yang kedua dikatakan, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. HP saya, kalaupun sudah ada aplikasi-aplikasi, tapi saya tidak sadar bahwa saya bisa mempergunakan aplikasi ini. Kira-kira keajaiban untuk googling bisa nggak saya nikmati? Nggak bisa, saudara. Nggak cukup kita tahu bahwa Tuhan bisa melakukan keajaiban dalam diri kita. Itu hanya menjadi sebuah pengetahuan, bukan menjadi sebuah pengalaman. Bagaimana supaya itu menjadi sebuah pengalaman? Kita harus menyadari bahwa Dia sanggup melakukannya dalam diri kita, saudara. Sekolah Kristen Kabar Baik, kalau hanya sebuah pengetahuan manusia biasa, hari ini nggak mungkin bisa bertahan, saudara. Banyak kok sekolah swasta udah pada kolaps, betul nggak? Tapi kita merasa yakin, kita menyadari yang pemilik, pendiri, dan yang memelihara sekolah Kristen Kabar Baik ini adalah Yesus Sang Kabar Baik yang sejati. Kita sadar itu sehingga kita tidak pernah ragu bahwa sekolah ini pasti tetap terpelihara dan berjalan untuk jiwa-jiwa. Dengan cara itu saudara, kita tahu Tuhan bisa melakukan itu dan kita menyadarinya. Maka stepnya adalah lingkaran besarnya, ajak dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Sehingga kejadian kita pun menjadi dahsyat dan ajaib, saudara. Supaya kejadian kita dahsyat dan ajaib, syaratnya adalah kita harus tahu Allah kita dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang Ia bisa perbuat di dalam diri kita dan kita, jiwa kita benar-benar menyadarinya. Saudara, sekali lagi saya pakai ilustrasi yang benar nyata yaitu Ibu Rosida. Ibu Rosida ini sudah menyelesaikan program kemoterapinya. Pasti kali pertama Ibu Rosida mendapatkan data medis bahwa beliau kena kanker stadium lanjut. Pasti berjuta rasanya lah saudara ya. Tetapi Ibu Rosida membulatkan tekad, menyadari, oke, mataku, tubuhku menyadari bahwa aku kena kanker. Stadium lanjut, stadium tinggi. Tetapi aku mau tetapkan, hai jiwaku tenanglah. Hai jiwaku tenanglah. Ada Tuhan bagiku. Dan Dia dahsyat dan Dia ajaib bagiku. Kenyataannya saudara, Ibu Rosida malah jadi pengurus bagi kita nih. Ibadah Raya 1 ini. Saudara-saudara, kenapa Ibu Rosida bisa alami itu, saudara? Sementara teman-teman yang seangkatan sama Ibu Rosida banyak sudah jadi alumni ya. Alumni sudah selesai gitu saudara ya, berpulang. Tapi Tuhan pakai Ibu Rosida untuk menjadi saksi tentang peristiwa ini saudara. Mazmur 139 ayat 14. Apapun data medis, seserem apapun, perintahkan pada jiwa kita saudara. Tubuh kita mungkin boleh sakit. Tapi perintahkan pada jiwa kita, pada roh kita. Kejadianku dahsyat dan ajaib. Karena Tuhan akan melakukan kejadian dahsyat dan ajaib dalam hidupku. Dan aku sadari hal itu, Dia sanggup. Saudara, siapapun saudara. Ketika saudara buka di YouTube. Lalu saudara lihat channel ini. Mungkin saat ini saudara sedang terhimpit oleh apapun. Kondisi kesehatan kah? Kondisi keluarga kah? Hubungan suami pada istri, istri pada suami kah? Kondisi hutang piutang kah? Saudara, pakai rumus ini saudara. Dia mengetahui jalan-jalan yang ada. Dia sanggup menemukan kita dengan jalan yang sudah Tuhan buka. Amin. Saudara, singkat saja ada beberapa contoh saudara ya. Ada beberapa contoh di Alkitab, next slide.
Kisah Naaman, saudara ya. Ada seorang gadis pelayan. Ya. Dia cuma seorang gadis pelayan. Bahasa Inggrisnya little maid. Maaf ya, pembantu yang masih kecil ya, little maid. Andai saja dia tidak memberitahu kepada tuannya, kira-kira kisah ini tercatatkah di Alkitab? Enggak, saudara. Saya yakin setelah kisah ini, dia pasti naik pangkat, betul enggak? Kenapa dia naik pangkat? Karena dia tidak sia-siakan kesempatan itu. Dia tahu kok, suami dari tuannya. Tuannya adalah istri dari seorang panglima, saudara ya. Sedang sakit, kusta, parah. Dia bisa saja nggak kasih tahu, udahlah diemin aja. Tapi dia kasih tahu tuh. Di negeriku ada seorang nabi, datanglah kepadanya. Dia bisa mendoakanmu, bisa mendoakan Tuhan dan sembuh. Dia lakukan nggak sama Naaman? Dilakukan loh saudara. Tapi memang setelah dilakukan, Naaman disuruh sama nabi. Suruhnya apa? Pergi ke sungai berendam. Sekian kali. Cuma kan ini panglima, lah ini kok begini, orang mah fenomenal kayak gitu ya. Terima, sembuh. Enggak begitu disuruhnya. Dia ragu, tapi lihat pegawai-pegawainya. Dalam bahasa Indonesia dibilang pegawai-pegawai. Dalam bahasa Inggris dibilang his servants. Pelayan-pelayannya saudara. Again, sekali lagi pelayan-pelayannya. Pelayannya bilang gini, Tuan, seandainya Nabi itu menyuruh yang lebih sukar pun untuk Tuhan lakukan. Untuk supaya Tuhan sembuh. Tidakkah Tuhan akan melakukannya? Seandainya lebih susah. Suruh naik ke gunung Hermon. Doa puasa 30 hari 30 malam. Tuhan lakukan gak? Pasti Tuhan lakukan demi kesembuhan kok. Ini yang mudah kenapa gak Tuhan lakukan? Enggak lah panglima ini. Iya ya. Dikasih yang mudah kok gak mau ya? Dilakukan, sembuh gak? Sembuh. Seandainya dia tidak lakukan, sembuh gak dia? Gak sembuh. Saudara, acap kali saudara kita mengabaikan arahan-arahan. Little maid, pembantu yang masih sekia, yang masih bocil. Tapi puji Tuhan, tuannya tidak mengabaikannya. Andaikan diabaikan tuh ya. Andai saja diremehkan, gak jadi kesembuh. Betul gak? Jangan abaikan nasihat saudara. Jangan abaikan. Saya yakin sejak Januari, Februari, Maret, April, Mei ada banyak pesan dalam tema-tema di Kabar Baik yang sebenarnya itu adalah arahan bagimu, arahan bagiku. Saudara coba lihat, ada YouTube channelnya kok. Ya. Coba saudara lihat aja di minggu-minggu pertama. Bulan Januari, Februari, Maret, April, ya, Mei hari ini. Semuanya kalau bagi saya dan Ibu Mari, semuanya adalah clue, semuanya adalah kisi-kisi dan kami jalanin itu. Kami jalanin kok. Kami gak mau tutup mata hati kami untuk menganggap itu ya namanya juga gereja. Biasalah ibadah ada khotbah, enggak. Bagi kami Tuhan sedang memberitahu jalan-jalan. Jangan anggap remeh saudara. Saudara, jangan mundur untuk menerima arahan dari Tuhan. Tokoh yang berikutnya adalah Sadrah, Mesak, Abednego. Fenomenal sekali dia ngomong sama raja. Raja, jika Allah yang kami sembah sanggup menolong kami, melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami. Tapi seandainya tidak sanggup pun kami tetap tidak akan menyembah dewanya raja. Keren gak? Keren dan ngeri saudara ya. Seandainya Allah kami sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami. Dari apa? Dapur perapian. Tapi seandainya tidak sanggup pun, gak apa-apa. Gak masalah. Saya tetap tidak akan menyembah dewamu raja. Keren gak? Keren. Lalu apa yang terjadi? Masuk ke dalam dapur perapian? Masuk.
Tapi para pegawai raja, bahkan raja pun melihat ada 4 orang di dapur perapian itu. Lalu apa kata raja? Wow, dia Tuhannya Sadra, Mesa dan Abednego mengirimkan utusannya, malaikatnya. Keren apa keren banget? Keren banget saudara. Seandainya mereka nyerah akhirnya menyembah dewanya raja itu, mujizat ini tidak terjadi, betul gak? Esther, Ratu Esther. Mordekai bilang, Esther, engkau saat ini udah di istana ya. Andai kamu berdiam, tidak menolong bangsamu, jangan kamu pikir kamu selamat dan keluargamu selamat ya. Mentang-mentang kamu ada di istana, tidak, habis tetap. Lalu apa yang diambil sebagai langkah dari Esther? Dia bilang, oke, kalau gitu kita semua doa puasa. Saya akan bicara sama raja. Andai, if I perish, kalau aku gagal, biar aku gagal. Kalaupun aku harus mati, matilah aku, gak apa-apa. Yang penting aku lakukan apa yang harus aku lakukan untuk bangsaku. Saudaraku lihat, berani gak? Berani sekali oleh Esther, saudara ya. Taruhannya adalah kematian. Terakhir saudara sebelum kita tutup. Saudara, ada seorang istri dari seorang nabi. Semasa hidup nabi ini, dia punya pergumulan luar biasa sehingga utang sana, hutang sini. Akhirnya sang nabi itu mati. Mungkin kemarin ketika nabi itu belum mati, para debt collector belum nggak berani ya datang ya. Nabi, waduh, bisa-bisa baru mau datang ke rumah udah kena stroke kali ya. Nabi yang mau ditagih gimana? Ketika nabinya meninggal saudara, itu debt collector pada datang saudara. Ya namanya debt collector saudara ya. Walaupun mukanya kayak saya tetap debt collector saudara ya. Mukanya cupu kayak saya, mata cuma segaris pun kalau saya bawa surat saya adalah debt collector untuk nagih, saudara lain cerita, udah betul nggak? Mukanya seunyu, siapa? Ya siapapun lah anak kita yang lucu-lucu gitu yang masih kecil gitu ya. Tetap namanya kalau debt collector ngeri saudara ya. Tapi lihat saudara, sudah keterpepetannya tinggi, level udah nggak bisa apa-apa. Datangnya ke hamba Tuhan. Siapa? Elisa. Seandainya dia datang ke debt collector lain juga percuma. Dia datang ke raja juga pasti percuma lah saudara. Seandainya dia salah pilih, gak selesai nih cerita dia. Tapi dia memilih datang ke Tuhan yang diwakili oleh nabinya Elisa. Perintahnya pun unik alias aneh ya. Suruh pinjem buli-buli, gayung, tempayan, apapun itu, ember, tumbler mungkin kalau ada zaman dulu ya, termos mungkin ya. Singkat cerita, saudara pasti ingatlah mujizatnya. Minyaknya sedikit di dalam buli-bulinya, tiba-tiba dituang terus kepada semua wadah yang ada. Gak habis saudara, gak habis-habis sampai semuanya, sampai semua wadahnya udah gak ada lagi. Saudara, mujizat apa yang terjadi? Apa yang Tuhan perbuat dalam diri orang itu. Saudara yang melakukan itu bukan Elisa loh, betul gak? Yang menuang siapa? Wanita itu. Anak-anaknya gimana? Anak-anaknya cuma ngasih, ya kan? Ini ember, ini termos, ini gayung, ini tempayan. Yang nuang tetap adalah istri atau janda dari nabi itu, betul gak? Sampai akhirnya ditemukan udah gak ada lagi ember atau wadah apapun. Ya. Berhentilah si buli-buli yang kecil itu untuk mengeluarkan minyak. Bukan hanya hutangnya lunas saudara. Tapi dari selebihnya yang minyak-minyak yang ada dia jadi raja minyak dari Medan. Bukan ya. Itu Polta, raja Medan dari minyak. Saudara, andai saja dia tidak datang kepada Tuhan. Melalui perbuatannya datang ke hamba Tuhan.
anaknya 2 laki-laki pasti sudah diambil, disita, jadikan budak karena hutang-hutang, betul nggak? Tapi ternyata dia datang ke pribadi yang benar, yang merepresentasikan Tuhan. Saudara, saya undang pelayan musik. Ada satu pujian, saudara ya. Papanya Robert dan Leah pakai pujian Mazmur 139 ini. Ayat 7. Anaknya pun Reuel Lewi pakai ayat yang sama. Memuji Tuhan dengan cara ini. Saudara, Reuel Lewi mendapatkan nada ini bukan ketika dia lagi begitu rohaninya, enggak saudara. Tapi karena dia komplain. Karena dia komplain sebagai anak gembala, kok begini ya. Tuntutan dalam hidupku. Tapi tiba-tiba Tuhan arahkan dia pada kenyataan ini. Nak, aku ciptakan kamu hebat. Jadilah hebat. Sehebatnya aku sudah siapkan untukmu. Saudara dan saya diciptakan sudah hebat. Apapun cerita dalam hidupmu, apapun musim hidupmu saat ini, kedahsyatan dan kehebatan Tuhan tidak berubah, saudara. Kalaupun saudara sedang mengalami seolah-olah ketidakdahsyatan, ketidakajaiban dalam hidup saudara, itu bukan salah saudara, tapi akan menjadi salah saudara kalau saudara tidak datang kepada sumber kedahsyatan dan keajaiban itu. Itu salah saudara, itu salah saya. Sudah jelas dia adalah sumber kedahsyatan saya, kenapa saya tidak datang kepada dia? Itu salahnya saudara ya. Apapun yang sedang terjadi dalam hidupmu saudara, apapun itu. Kepleset, jatuh, saya tidak bilang saya mentolerir kejatuhan. Saya tidak berkata mentolerir dosa, enggak. Tapi gini saudara, pesan Tuhan hari ini, saat ini ketika saudara dengar ini, apapun keadaan hidupmu, cerita hidupmu saat ini, yuk datang kepada dia saudara. Kita mau lari kemana lagi atas kesalahan kita saudara? Percuma, mau sampai kapan kita menjauh dari Tuhan? Saudara datang aja kepada dia. Dia sanggup melakukan keajaiban dan kedahsyatannya untuk menolongmu, untuk menolongku. Enggak ada cerita udahlah. Terlanjur basah mandi sekalian itu mah lagu saudara. Enggak. Datang saudara. Saudara, kalau yang mendengar ini adalah bagian dari anak-anakku, sahabat aku, yang acap kali aku doakan untuk hadir beribadah, untuk mendekat pada Tuhan. Nah, perkataan Tuhan hari ini sedang menemui engkau. Sahabatku, kalau engkau sedang dengar rekaman ini, dengar ya sahabatku. Tuhan sedang menemui engkau, menemukan engkau saat ini. Datang kepada dia, rajin terus kejar hadirnya. Maka keajaiban dan kedahsyatan itu akan menjadi milikmu. Karena dia sang sumber keajaiban, sang sumber kedahsyatan itu menyelesaikannya, mengerjakannya dalam dirimu. Nak. Kemanakah aku dapat pergi? Menjauhi rohmu yang suci, kau sabar dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia.
yang kau pikirkan tentangku tak terselari bagiku. Sungguh indah, Sungguh indah. kita tundukkan kepala kita saudara. Terima kasih Tuhan. Begitu dalam Engkau melawat kami, sampai begitu dalam, sampai kedalaman hati kami. Kami bersyukur sebab Engkau memang dahsyat dan ajaib, tetapi Engkau masih saja mau menyelami pikiran kami, perasaan kami, bahkan Engkau memaklumi keadaan kami yang mungkin karena sempat kami mengabaikan apa yang menjadi arahan-Mu. Sempat kami tidak berpikir bahwa Engkau sedang menuntun kami mengabaikan tuntunan-Mu. Tapi hari ini Tuhan, di tema yang sederhana ini, kami tidak mau lewatkan kesempatan ini. Andai saja kesempatan hebat ini kami lewatkan, sekali waktu kami akan menyesal, apalagi kami bisa memutar ulang firman-Mu hari ini. Kami akan nyesal. Tanggal 5 Mei 2024, Engkau bicara. Hari ini aku kembali mendengarnya. Andai 5 Mei 2024 itu kami bertindak, aku bergerak, aku datang kepadamu, aku gak mungkin seperti ini. Tapi Tuhan, kisah itu tidak mau kami alami. Yang kami mau alami adalah saat ini kami bulatkan tekad kami, datang kepadamu. Kami mau serahkan hidup kami kepadamu. Kami mau membuka hati kami untuk mendengarkan arahan-Mu. Sehingga kami ditunjukkan jalan yang harus kami lalui, jalani. Dan Engkau melakukan keajaiban dan kedahsyatan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan. Yang miskin diperkaya, yang terhimpit Engkau bukakan jalan kelegaan Tuhan. Apapun yang sedang dihadapi. Masalah keluarga, masa depan anak, studi kami, pekerjaan anak kami, pekerjaan suami, pekerjaan istri, keuangan, apapun itu Tuhan, Engkau yang menjadi jawaban dalam setiap umat-Mu yang hari ini membuka hati dan tidak mengeraskan hati. Andai saja mereka memberi diri hari ini, saat ini, jalan sama Tuhan. Andai saja mereka ambil itu, Engkau pasti akan tunjukkan jalan-jalan-Mu. Dan keajaiban dan kedahsyatan-Mu menjadi kejadian nyata yang dialami oleh umat-Mu yang saat ini sedang mendengarkan firman-Mu ini. Bala tentara malaikat, amankan rencana pemulihan Allah atas setiap umat yang sedang mendengar firman ini. Roh Kudus, Engkau menjadi penghibur dan penolong bagi setiap umat-Mu yang sedang memberi diri untuk ikut-Mu, ikut Allah kami, Yesus Kristus. Kami tahu juga ada pembina-pembina rohani yang bisa kami temui. Kalau di Kabar Baik ada PCS memimpin camp small group. Tuhan, beri kepada kami keberanian untuk kami boleh sharing dengan PCS kami. Saudara, kalau di tempat saudara ada PKS, pemimpin komsel. Datang, temui. Bahkan kalau saudara bisa menjangkau langsung gembala saudara bisa membuka diri untuk ditemui, untuk share. Datang, itu representasi Tuhan dalam hidupmu. Janda seorang nabi diberikan solusi luar biasa, walaupun sepertinya tidak logis. Selesai masalahnya. Masakan dirimu, masakan diriku ketika datang kepada Tuhan, kepada hambanya. Tidak juga mengalami hal yang sama. Tuhan, hamba berdoa untuk setiap kami semua, bahkan terhadap diri hamba, keluarga. Firman ini menemukan diri kami. Mujizat, keajaiban, kedahsyatan itu menemui diri kami. Kami dilepaskan dari ikatan. Kami dibebaskan dari himpitan.
Terima kasih Tuhan Yesus, kami tahu kami ingat sendiri, Engkau menemani kami. Dan kami bersyukur hari ini juga Engkau bawa kami untuk masuk ke dalam perjamuan kudus-Mu. Engkau mengundang kami. Dan dalam perjamuan ini satu pesan-Mu. Engkau mau bawa diri kami menyatu dengan kuasa kebangkitan-Mu. Karena itu Tuhan, ini kami. Di meja-Mu. Kami sambut perjamuan-Mu ini Tuhan. Saya jemput pelayanan perjamuan. Tuhan Yesus, perjamuan kudus ini adalah milik-Mu dan Engkaulah tuan rumah atas perjamuan ini. Untuk kami bertiga, izinkan kami melayani perjamuan-Mu ini. Suci kuduskan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Izinkan kami melayani-Mu, melayani perjamuan-Mu. Demikian juga dengan sidang jemaat yang ada, yang sudah dibaptis. Tuhan, biar perkenanan-Mu ada pada setiap kami. Dalam nama Yesus, semua lawatan terjadi. Semua solusi Engkau yang kerjakan di dalam diri setiap mereka. Bahkan juga bagi yang melakukan perjamuan kudus ini di tempatnya masing-masing, dengan tuntunan dari ibadah ini secara YouTube channel, Engkau juga bekerja atas setiap mereka. Saat ini aku lepaskan kuasa-Mu atas hosti dan anggur ini. Kau ubahkan menjadi tubuh dan darah-Mu, sehingga ketika kami memakan dan meminumnya, kami dipersekutukan dengan kuasa kebangkitan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini kami Tuhan Yesus. Kemanakah aku dapat pergi? Jemput semua, kita semua bangkit berdiri saudara. Sungguh indah. Saudara, adakah di antara saudara yang terlewat dalam pelayanan ini? Kalau sudah, saya jemput kita, angkat hosti kita tinggi-tinggi dan dengar firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Yesus? Amin. Makan antara nama Yesus.
segala kelemahan tubuh, jasmani, materi yang ada. Atas semua itu kuasa-Mu bekerja, memulihkan, menyembuhkan. Amin. Sekarang kita angkat cawan tinggi-tinggi dengan tangan kanan dan dengar firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatan ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara, bukankah cawan ucapan syukur yang atas kita ucapan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Amin. Minum adalah nama Yesus. Darah-Mu suci kuduskan kami tutup pengurus rapat sempurna tubuh, jiwa dan roh kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Bagimu Tuhan, ku bersyukur hanya bagimu, syukur bagimu Tuhan, ku bersyukur hanya bagimu, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, kuasa kebangkitan-Mu dipersekutukan dengan hidup kami dan kami berjalan dengan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Dengan tetap bangkit berdiri, kita akan confess pengakuan iman versi KPI. 3, 2, 1. Alkitab adalah firman Allah, Allah yang Esa itu Tritunggal adanya, Yesus yang lahir, mati, bangkit, naik ke surga adalah juru selamat pengantara kita dan raja segala raja. Manusia berdosa harus bertobat dan beriman agar diampuni, dibenarkan dan dilahirkan baru. Lalu dibaptis secara selam dan hidup suci. Basa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. Gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi. Tuhan Yesus akan datang kembali, ada kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal, dan hidup kekal. Amin. Silakan duduk saudara. Puji Tuhan, kita akan mendengarkan beberapa pengumuman. Bapak Ibu, teman-teman semuanya, puji nama Tuhan, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan mengikuti perjamuan kudus. Sebentar ada beberapa informasi yang ingin disampaikan. Yang pertama, ada doa pagi yang dilakukan di frekuensi jam 5 pagi hingga jam 6 pagi setiap harinya. Dan di malam harinya, setiap hari Senin sampai hari Jumat ada menara doa yang dilakukan di jam 6 sore hingga jam 7 malam di rumah masing-masing. Tapi khusus hari Rabu, menara doa dilakukan secara onsite juga korporat setiap hari Rabu jam setengah 8 hingga jam setengah 9 malam. Di hari Sabtu ada beberapa kegiatan yang dilakukan oleh Kabar Baik. Ada ibadah Sabtu Ceria, ibadah khusus anak-anak yang dilakukan setiap hari Sabtu jam 4 sore. Di ibadah Sabtu Ceria ini ada sesuatu hal yang spesial yang dilakukan, yaitu Get In, Get It, di mana para anak akan mendapatkan poin ketika hadir ibadah Sabtu Ceria secara onsite. Tapi bagi anak-anak yang rindu untuk mengikuti Sabtu Ceria tapi berhalangan untuk hadir,
bisa ikut ibadah Sabtu Ceria secara online di YouTube GBI Kabar Baik setiap hari Sabtu jam 4 sore. Di malam harinya hari Sabtu ada ibadah doa malam yang dilakukan juga secara onsite di Ruko GBI Kabar Baik setiap hari Sabtu jam 7 malam. Di hari Minggunya kita akan bertemu kembali Bapak Ibu dan teman-teman sebab ibadah raya diadakan sebanyak 3 kali. Ibadah raya pertama diadakan setiap hari Minggu jam 9 pagi bersamaan dengan ibadah anak Kids Community yang juga diadakan setiap hari Minggu jam 9 pagi. Ibadah raya kedua diadakan setiap hari Minggu jam 11 siang. Dan ibadah raya ketiga khusus para remaja dari kelas 6 SD hingga kelas 3 SMP diadakan setiap hari Minggu jam setengah 4 sore. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang berhalangan untuk ibadah secara onsite dapat mengikuti ibadah raya secara online setiap hari Minggu jam 1 siang di YouTube GBI Kabar Baik. Ada beberapa informasi tambahan yang ingin disampaikan. Yang pertama ada camp khusus para laki-laki muda atau Young Men. Ada camp Young Men yang diadakan tahun ini di tanggal 23 sampai 24 Mei. Bagi para lelaki muda yang berusia 16 tahun ke atas dan belum menikah bisa segera mendaftarkan diri untuk mengikuti camp pembinaan Young Men ke Bapak Pongki. Bukan cuma pembinaan untuk para lelaki mudanya saja, tapi ada camp pembinaan khusus para remaja putri, yaitu untuk para remaja putri yang berusia 13 tahun hingga usia 17 tahun. Bagi Bapak Ibu yang memiliki putri yang berusia 13 hingga 17 tahun bisa segera mendaftarkan putrinya untuk mengikuti camp pembinaan Girls Talk yang diadakan tanggal 15 hingga 17 Juni. Bisa mendaftarkan putrinya kepada saudari Anita. Tadi bukan cuman camp pembinaan untuk laki-laki muda saja, bukan cuman camp pembinaan untuk para remaja putri saja yang diadakan tahun ini, tapi juga ada camp pembinaan khusus wanita single, wanita yang berusia 20 tahun ke atas dan belum menikah, karena tahun ini ada camp pembinaan wanita bijak single yang diadakan tanggal 17, 24, juga 31 Agustus. Camp pembinaan wanita bijak single ini diadakan khusus para wanita single yang berusia 20 tahun ke atas. Dan bagi para wanita single, teman-teman wanita yang masih single dan belum menikah bisa segera mendaftarkan dirinya kepada saudari Ocha. Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya, seperti yang kita ketahui bahwa tahun ini kita akan mengadakan perayaan ulang tahun Kabar Baik yang ke-25. Puji Tuhan ya Bapak, Ibu, teman-teman. Dan kami mengundang bagi Bapak, Ibu, dan teman-teman yang rindu untuk berpartisipasi di dalamnya dalam bentuk menabur, bisa menabur dalam bentuk taburan kasih dari amplop yang sudah pernah dibagikan sebelumnya. Dan bagi Bapak, Ibu, teman-teman yang rindu untuk menabur bisa memberikan amplopnya ke kotak hati persembahan. Atau bagi Bapak, Ibu, teman-teman yang belum mendapatkan amplopnya tapi rindu banget untuk menabur, berpartisipasi dalam perayaan 25 tahun Kabar Baik nanti, bisa mendapatkan amplopnya kepada pengurus divisi masing-masing. Demikian info yang saya sampaikan, dan di akhir ibadah kita akan memberikan persembahan. Untuk persembahan benih iman, investasi iman, pembangunan rumah Tuhan dapat diberikan ke rekening Deborah Asima Rohayani atau Tia Mari. Dan bagi untuk persembahan umum, persembahan buah sulung, persembahan persepuluhan bisa diberikan ke rekening atas nama GBI Kabar Baik. Selamat mengikuti ibadah raya sampai selesai Bapak, Ibu, teman-teman semuanya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kita bangkit berdiri. Kita akan akhiri dengan doa kita ya. Sebelumnya selamat ulang tahun bagi yang berulang tahun di bulan April. Ada saudara Vigor, Ibu Indri, saudara Riki, saudari Laria, Ibu Esther, saudari Agatha, saudara Timothy, saudara Andreas, adik Dian, dan juga saudari Erva ya. Jadi selamat ulang tahun dan juga selamat ulang tahun pernikahan untuk Pak Mulyan dan Ibu Elda dan Pak Rowan dan Ibu Rosida. Tuhan memberkati pernikahannya. Kita akan berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, sungguh kami mengucap syukur untuk ibadah pada hari ini. Terima kasih Tuhan, kami melihat bagaimana Tuhan begitu ajaib.
Tuhan begitu menyelidiki hati setiap kami sehingga apapun yang terjadi atas hidup kami tahu kami ada dalam kendalinya Tuhan. Tuhan yang terus memberkati, menyertai, bahkan terus memberikan kami kekuatan untuk kami bisa melewati setiap hari bersama dengan Tuhan. Dan kami mengucap syukur untuk gereja ini Bapa. Terima kasih kami boleh menjadi satu keluarga dalam Tuhan. Sama-sama saling menguatkan, sama-sama saling mendukung, mendoakan satu dengan yang lainnya. Kami doakan setiap kelompok-kelompok sel kami, biarlah terus kami bertumbuh di dalamnya. Kami semakin dewasa dalam Kristus, kami terus memiliki hikmat, kami terus menjadi orang-orang yang benar di dalam Tuhan. Dan di dalam kelompok-kelompok ini kami akan terus dimuridkan untuk menjadi murid-murid Kristus yang berdampak bagi orang-orang di sekitar kami. Kami juga berdoa untuk rekan-rekan sahabat kami yang berulang tahun di bulan April ini. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati Saudara Vigor Hum Lantuni, Ibu Indri, Saudara Ricky Chandra Suparno, Saudari Laria Tampu Bolon, Ibu Esther, Saudari Agatha Purba, Saudara Timothy Karsten Rumpeniak, Saudara Andreas Purba, Adik Dean Pasca Aprilino, dan Saudari Erva Liani Pranoto. Mereka yang berulang tahun Tuhan juga memberkati, menyertai, memberikan umur panjang, bahkan apa yang sedang mereka kerjakan Tuhan membuat berhasil. Demikian juga Tuhan untuk sahabat kami yang kemarin juga berulang tahun, Tuhan juga memberkati Bapa. Untuk rekan kami yang kemarin merayakan ulang tahun pernikahan Tuhan juga memberkati untuk Pak Mulyan dan Ibu Elda, untuk Pak Rawan Purba dan Ibu Rosida. Tuhan memberkati apa yang sedang mereka alami dalam rumah tangga mereka. Tuhan membuka jalan keluar yang terbaik, solusi yang terbaik, sehingga nama Tuhan dipermuliakan melalui apa yang mereka kerjakan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami juga berdoa Tuhan untuk sekolah Kabar Baik. Tuhan juga memberkati sekolah ini. Apa yang sedang digumulkan Tuhan buka jalan. Menyediakan apa yang sedang diperlukan. Bahkan orang tua murid dan juga untuk guru-guru yang ada di dalamnya. Tuhan juga menolong supaya sekolah ini terus menginspirasi masyarakat di sekitar kami. Jadi berkat buat mereka, anak-anak bertambah pintar, bertambah hebat, bertambah kuat di dalam iman mereka kepada Tuhan. Dan biarlah kami sebagai guru-guru boleh memberikan teladan yang baik kepada anak-anak. Tidak hanya mentransfer pengetahuan, tapi kami juga menolong mereka kuat dalam karakter Kristus. Terima kasih Bapak yang baik, kami mengucap syukur. Dan kalau hari ini kami akan mengembalikan persembahan persepuluhan kami, Tuhan memberkati, baik itu melalui cash ataupun melalui transfer. Tuhan juga memberkati. Untuk kami yang memberikan persembahan, biarlah kami boleh memberikan dengan hati yang penuh dengan rasa syukur. Kami memberikan yang terbaik buat Tuhan, karena kami tahu bahwa apa yang kami kembalikan ini sebagai bagian ketaatan kami untuk kami terus taat di dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan memberkati bangsa dan negara kami supaya kami terus menjadi masyarakat orang-orang yang aman, nyaman tinggal di dalam negara kami ini Tuhan. Bangsa kami di bangsa yang kuat untuk punya iman yang kuat terhadap Tuhan. Bahwa segala sesuatu yang terjadi di bangsa ini semua dalam kendalinya Tuhan yang terbaik. Pemimpin bangsa kami dari Bapak Presiden sampai dengan jajaran pemerintahannya, Tuhan juga memberkati. Biarlah mereka boleh memimpin bangsa ini dengan takut akan Tuhan. Sehingga segala sesuatu yang diputuskan itu boleh menjadi menyenangkan hati Bapa di surga. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk makanan, minuman yang tersaji. Setelah ini kami akan berfellowship bersama-sama. Biarlah Tuhan juga memberkati jadi kesehatan dan kekuatan bagi tubuh kami. Berkati mereka yang sudah menyediakannya buat kami. Terima kasih Bapa. Dan sebelum kami pulang, kami terima berkat daripada Tuhan. Kami buka hati kami harapkan kepada Kristus, kami angkat kedua tangan kami. Tangan ini adalah tangan yang menerima berkat-Mu. Tangan yang sama adalah tangan yang saluran berkat. Saudaraku, atas setiap kita semua, terimalah kasih, sukacita, damai sejahtera, berkat yang limpah dari Allah Bapa.
Terimalah kuat kuasa dari Yesus Kristus Tuhan dan Raja. Dan terimalah penghiburan pertolongan dari Allah Roh Kudus. Itu semua dimateraikan oleh dari Yesus terus menjadi milikmu, menjadi milikku. Kini dan selamanya. Setiap kita yang diberkati Tuhan bersama dengan saya katakan. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus berkati.